Buat jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema hari ini cocok banget buat para orang tua. Bagaimana caranya mendidik anak, yaitu temanya adalah didiklah anakmu dengan cara ini. Dijamin langsung pintar. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga ya, kita ingatkan lagi nanti insya Allah di segmen 4 kita akan ada segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online ya. Jadi nanti yang punya permasalahan seputar gangguan jin langsung aja kirimkan masalahnya ke media sosial Islam itu Indah. Nanti kita hubungi ya. Nanti jamaah juga jangan lupa ikutin prakteknya. Dari sekarang udah mulai siapin air putihnya. Nah sekarang kita masuk lagi nih ke tema kita pagi hari ini nih. Buat Abi Maki Abi, mohon izin Abi ya. Bicara masalah tentang tahap awal nih. Sebelumnya kita mengajarkan ilmu kata ulama terdahulu. Sebelumnya anak-anak ya kalau bisa itu harus mempelajari adab-adab. Agar gak cuma pintar pemikirannya tapi juga pintar menempatkan diri supaya tahu sopan santun. Nah ini kadang-kadang orang pintar tapi sopan santunnya nggak ada. Sampai akhirnya kelihatannya aduh sok pintar banget. Bagaimana penjelasan mohon izin Abi? Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Jadi memang yang pertama kali diterapkan untuk anak-anak itu adalah adab. Masya Allah. Adab seperti apa bertingkah laku sebelum dia mendapatkan ilmunya yang ada. Kenapa? Karena ilmu tinggi tanpa adab, hancurlah ilmu tersebut tanpa ada adabnya. Dari mulai sejak awal, sejak dini anak ini cobalah dibiasakan oleh kita. Yang pertama misalnya ajarkan untuk selalu mengucapkan bismillah apapun. Pakai baju bismillah, paling tidak keluar rumah bismillah. Bismillah walaupun ada doa-doa khususnya. Tapi paling indah adalah bismillah. Karena Rasulullah SAW bersabda sambillah. Ya, sebutlah nama Allah dalam setiap apa pekerjaanmu. Sampai ada kata-kata ibda, mulailah min kulli a'malik dengan setiap pekerjaanmu dengan menyebut nama Allah. Karena apapun yang dikerjakan tanpa menyebut nama Allah abtar. Abtar itu apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab, misalnya lagi makan, Rasulullah sudah bersabda mengatakan sebut nama Allah, lalu makan dengan tangan kanan, lalu ambil yang dekat denganmu. Jangan sampai jauh-jauh gitu tangannya ke depan begitu. Ya, yang dekat-dekat saja. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, senyum. Iya, dengan mengatakan senyum ini kepada orang lain dan punten. Apa kiranya kalau kita melihat orang manyun aja gitu lewat gitu. Iya, kita nggak seneng. Bener. Tapi kalau misalnya wajahnya sederhana gitu ya. Tapi murah senyum itu para ulama mengatakan sihrul halal. Iya, sihir itu artinya adalah satu tindakan yang masuk menuju hati. Jadi langsung ke hati. Memang mata ngeliat tapi hati senang. Coba lihat orang senyum, ya hati kita senang. Kenapa? Karena memang ajarkan kepada anak kita untuk murah senyum. Dan senyum itu adalah sedekah. Itu dia ajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya yang ketiganya memberi pelajaran kepada anak-anak perempuan khususnya untuk berhijab. Jadi hijab ini dari awal untuk dididik, untuk diperhatikan. Tolong nak, kenapa? Nanti setelah mulai besar itu sudah terbiasa. Jangan pas sudah balik dikasih hijab. Jangan sampai mengatakan belum balik nanti aja kasih hijab. Mulai dini saat ini coba praktekkan gunakan hijab sehingga dia sudah nyaman dengan hijab yang ada. Ya, dan hijab itu membawa kehormatan terhadap dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya yang keempat ini adalah memberikan pelajaran batasan ini laki-laki. Anda sebagai laki-laki begini, ini perempuan istilahnya diajarkan tentang mahram lah gitu ya. Atau mengatakan ini adalah seseorang begini sopan kepada wanita begini, wanita sifatnya. Jadi sejak awal sudah diperlihatkan perbedaan antara laki dan perempuan itu bagian daripada adab. Adab yang sangat luar biasa diajarkan kepada anak-anak kita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Dan punten adab-adab yang lain, misalnya punten ketika menggunakan sepatu dalam keadaan posisi duduk. Tidak memaksakan berdiri seperti itu juga adab ya. Seperti menyisir dengan tangan kanannya, itu adab ya. Seperti misalnya menggunakan sendal, tidak boleh mentang-mentang sendal cuma satu, akhirnya dipakai satu, tidak boleh. Rasulullah mengatakan liyastamilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Pakai satu ataupun lepas, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Warna-warni yang berbeda, sekarang kan lagi musim, sendal berbeda warnanya. Sebenarnya itu Rasulullah sudah larang, itu gak boleh berwarna berbeda-beda. Sama, subhanallah, ada variasi segala macam, tidak sama saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai seseorang yang beradab ketika membawa buku, pelajaran, ini saya sampaikan melalui mimbar Islam itu indah. Disampaikan kepada para tulab, para pelajar, anak-anak kita, adik-adik kita. Tolong kalau buku yang sedang dibawa, jangan sampai dibawa begini-begini. Tapi simpan di dekat, di dalam hati, di dalam dada, karena ini guru. Atau ini adalah sebagai ilmu. Kadang-kadang orang coba belajar kepada guru-guru kita. Seorang ulama ketika masuk ke tempat di mana dia ngajar, bukunya itu dipegang dengan tangan kanan, bukunya itu dipegang dengan tangan kanan, lalu disimpan di dadanya. Begini dia jalan.
Ini cuma dikaplek-kaplek begini. Bagaimana coba? Coba kalau di Masjidil Haram, bagaimana anak-anak belajar Quran? Adakah Quran yang begini? Mereka tidak. Di sini ataupun disimpan di kepala. Iya kan? Disimpan di kepala. Iya, Anak-anak iya. pun dulu kita begitu kan? Betul. Sekarang ini bagaimana anak ini beradab untuk menghormati sebuah ilmu saja kadang-kadang kurang ada penghormatannya. Betul. Jadi, nak, bukunya jangan digitu, nak, jangan digulung-gulung. Kadang-kadang digulung-gulung taruh di sini. Saya baru mau ngomong nih. Ya. Jadi Mas Padli banget. Bisa aja Ustaz. Jadi tolong, bagaimana akan mendapatkan ilmu kalau tidak mampu menghargai ilmu itu sendiri dan mulai dari akhlak yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam Iya, bishawab. Masya Allah. Jadi Allah memang ibarik itu adab banget, penting banget buat kita. Jadi sebelum kita belajar ilmu, harusnya belajar adab dulu nih. Supaya pas giran kita berilmu, kita menjadi orang yang beradab juga, yang baik, yang sopan, yang santun. Buat jamaah yang ada di rumah nih, ya saya punya tayangan ya seorang ayah yang menaruh anaknya di punggung ketika sholat memakai gendongan. Langsung aja kita lihat tayangannya, ini dia. Ya ini kayaknya kalau kita lihat tadi ya, gendongannya di belakang gini, ini agak unik. Cuma agak sedikit resikonya kalau pada saat gendong kita anak di belakang itu kita nggak tahu posisi anak lagi ngapain di belakang. Takutnya nanti atau mungkin pas lagi duduk kita kakinya kelipat atau bagaimana atau ketekuk atau kedudukan, ini yang kita takut. Tapi di luar dari itu, ini masalahnya Masya Allah ya luar biasa ya. Kalau kita mau tanya lagi, dibenarkan dalam Islam katanya agar anak mau pintar dalam sholat, bisa diajak sejak bayi kayak tayangan tadi nih Ustadz nih. Tapi katanya ada gerakan-gerakan yang sesuai ajaran Rasulullah. Terus gimana tuh Ustadz tuh ya gerakan sholat sambil menggendong anak. Supaya nanti ya sholatnya pas anaknya besar juga bisa mengenal sholat dan dewasa langsung hafal atau pintar gerakan-gerakan sholat. Mohon izin Ustadz silakan. Iya, bagus banget pertanyaannya Mas Padli. Izin. Silakan. Kami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk kesyukuran kita karena apapun pertanyaan dijawab oleh Nabi. Apapun permasalahan ada contohnya di Nabi. Sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Nah kalau pertanyaan, bisa enggak salat sambil menggendong? Sebenarnya perkenalkan anak dengan salat. Perkenalkan, walaupun anak kecil perkenalkan. Mengajak anak, walaupun dia belum wajib. Jangan dibiarkan, enggak usah. Tidak, dibiasakan. Minimal dia kenal dulu, kemudian kalau memang ini ada persoalan. Bagaimana kalau anak tidak ada yang jaga? Ada teknik suami istri gantian. Pernah ada hostnya Islami Tindak juga yang mengaku, saya tuh Ustadz kalau salat sama istri gantian yang jaga anak karena tidak mau terganggu. Kalau saya tidak, alhamdulillah 4 anak saya semua saya pernah gendong dalam salat. Karena dalam artian tidak, memang anak tuh dekat. Mumpung saya datang kemudian salat pasti saya gendong. Nih ada contohnya ya. Bagaimana caranya? Sini dulu Mas Gali. Iya Masya Allah. Oh, udah pintar menggendong ini. Udah Anak bisa. siapa nih Ustadz? Oh ini Dami. ini Ya dami, ini Allah. dami. Ini cuma boneka ya. Iya, Mohon iya, izin iya. boneka. Iya. Mas Padi bisa titip? Bisa. Gendongannya sekalian dong. Enggak ya. Iya. Oh, ini gini Jadi ya. gini, Iya. yang pertama-tama kita harus perhatikan dulu kesucian anak itu. Oke. Harus, maaf sekarang kan ada popoknya Popok. kan. Dan perhatikan jangan sampai bernajis. Karena anak-anak itu harus jaga. Kemudian anak yang bisa digendong dalam salat, kalau dia tidak bisa, kalau tidak digendong. Misalkan kalau dia sudah aman tanpa digendong, jangan dimaksain. Sini saya gendong, aku mau salat. Enggak juga. Enggak, jangan. Nah, kalau dia sudah aman, tidak mesti digendong, ya nggak apa-apa. Dia bisa duduk anteng, enak, aman. Nah caranya saya praktekkan ya. Enggak apa-apa Ustadz, ini memang kita tunggu nih prakteknya nih yang penting nih. Oke, terus? Izin Habib mah. Silakan. Allah ibarik. Iya, Oh iya buka facial. maaf Ustadz. Iya, ini gendong anak pakai facial agak repot Ustadz. Enggak apa-apa, Ustadz doang sendiri yang buka. Oke.
Dia melihat saya. Bukan itu boneka. Ya masih ngeliat Ustadz lah. Masa mau ngeliatin saya? Berarti matanya miring dong. Jadi gini. Iya, iya. Ini juga jadi dalil buat kita. Iya. Bahwa kalau kita salat bisa pegang Quran. Oh. Cuma tekniknya. Coba ya saya praktekkan. Iya coba. Maaf, maaf bisa, boleh. Maaf. ya. Maaf tangan kiri. Saya pindahin dulu. Pindahin tangan kanan. Oke. Jadi digendong aman. Kalau tadi kan ada yang di belakang, ada di apa, ada pakai gendongan. Kalau saya enggak usah pakai gendongan. Iya. Karena saya lebih takut. Iya. Coba. Jangan sampai kena gigi ya. Iya, iya. Ini udah dijagain ini. Ya. Allahu Akbar. Pada saat ruku dan sujudnya bermasalah. Coba kita lihat. Allahu Akbar. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Ada satu riwayat mengatakan Nabi pada waktu ruku meletakkan. Ya Allah, tuh anak dia sampai bunyi. Tadi bunyi. Duduk ini begitu. Patah kasihan. Patah anak kakinya itu. Enggak, ya. Diletakkan. Ditelakan. Jadi ada teknik diletakkan pada saat ruku. Diletakkan dulu. Ditidurin aja, tidurin deh Ustadz. Ditidurin aja. Itu kakinya udah ngengkang itu. Nah, tidur. Iya. Ya, jadi ada riwayat mengatakan Nabi meletakkan pada saat ruku. Nah, tapi kalau memang bisa ditahan, aman. Coba lihat rukunya gini. Ya. Aman? Sami Allah liman hamidah. Pada saat sujud, ini posisi paling berbahaya kalau kita ada masalah. Kalau kita berjamaah kan ada orang di samping kiri kanan kita. Betul. Maka diletakkan pas tengah-tengah. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau tidak ada kan bisa aman disimpan dulu. Di sebelah kiri baru kita sujud. Kata Abi paling aman di tengah Ustaz, ntar diculik orang. Iya, pas habis bangun dari sujud nggak ada anaknya. Iya. Ada aja. Iya. Ya, baru diangkat untuk berikutnya. Ah. Jadi posisinya pada saat ruku boleh diletakkan atau bisa ditahan. Yang tadi yang dicontoh itu aku lebih takut bentar. Iya. Karena kalau anak-anak di belakang kita tidak tahu. Nggak kelihatan. Dia kebalik, Iya, makanya PR banget itu. Jadi harusnya memang di depan. Iya. Dijagain. Jadi tangan kiri yang memegang betul-betul kuat. Iya. Dan posisi tangan cuma hati-hati. Gerakan jangan sampai lebih dari beberapa gerakan. Oke. Ini Alhamdulillah. Masya Allah. Tahu gak nih buat jamaah yang ada di rumah? Apa? Ini ngikutin prakteknya mungkin gampang. Yang susah megangin mic-nya. Orang Ustadz begini-begini mulu. Saya ngepas-ngepasin takut Kalau saya kebentok. sih lihat bonekanya. Pada saat dia tiduran dia tutup. Dia pas dia bangun. Iya. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Makasih ilmunya. Ya Allah. Dikembaliin dulu. Nah. Ya Allah tuh anak udah ditutupin pakai sejadah lagi. Aduh ya Allah. Ya tadi begitu ya. Kurang lebih adalah bicara masalah tentang bagaimana caranya mengajarkan anak sholat sejak dini. Jadi buat jamaah di rumah bisa mengajarkan anak itu sejak masih dalam gendongan itu pun bisa dilibatkan dalam sholat kita. Nah sekarang nih saya masih punya tayangan lagi tentang teknik sounding atau sugesti positif pada anak. Langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia. Aksa, Anda anak pintar, anak baik dan berbakti pada orang tua. That's right. Untuk sounding sendiri, kata-kata yang harus digunakan adalah kata-kata positif. Tidak boleh ada kata-kata negatif dan kalimat yang digunakan harus kalimat yang berbentuk present tense atau menggambarkan keadaan saat ini atau yang telah terjadi. Seperti Aksa, kamu anak baik. Benar. That's right. Nah itu tadi ya, jadi cara pada saat kita menggendong anak, memeluk anak itu harus diberikan sugesti-sugesti baik kepada anak seperti apa yang tadi kita sampaikan dengan gambar tadi videonya ya. Supaya menjadi baik akhlaknya, anaknya pintar. Nah ini telah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman dulu nih ya. Mungkin seperti apa jelasannya ya, atau bagaimana caranya Rasulullah itu mendidik. Ini biar agar orang tua milenial ini bisa meniru nih bagaimana nih ya. Langsung aja kita minta
guru kita menjelaskan. Ustadz Syam mohon izin penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe, Abi, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Serta seluruh orang tua yang mencintai, menyayangi dan insya Allah menjadikan masa depan anak jauh lebih baik karena ingin mencontoh bagaimana Rasulullah SAW. Yang pertama kalau kita melihat video tadi bagaimana mengungkapkan kalimat positif, memberikan kalimat positif, selalu memberikan kalimat positif sejak dini kepada anak. Maka ini adalah contoh dari baginda Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mendoakan anak-anak atau mendoakan sahabat beliau itu ketika mengajarkan sahabat itu langsung di depan mereka didoakan ya. Allahumma faqihhu fiddin ya kan. Ya Allah jadikan dia ini adalah orang yang faqih dalam agamanya, wa'allimhu ta'wil, jadikan dia orang yang sangat mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang bagaimana Al-Quran ini, ayat-ayat ini, Al-Quran ini faham dengan agamamu ini ya Allah. Jadi otomatis sahabat yang diajarin ini, yang didoain ini langsung termotivasi. Nih rugi banget Rasulullah kalau udah doain saya, masa saya nggak belajar dengan tekun gitu kan. Ini Rasulullah loh, nggak semua loh orang dikasih doa kayak gini. Maka ini adalah salah satu contoh mendoakan anak di depannya langsung. Dan ini diperhatikan sama orang tua kami sendiri. Ya Allah itu anakku, kalau bapakku tuh berdoa gitu. Kalau ngelihat anaknya enggak murojaah atau apa gitu ya. Ya Allah itu anakku Syam, ya Allah engkau sudah kasih rezeki dia ceramah di TV ya Allah. Ya Allah tapi masih susah bangun subuh ya Allah. Jadikan anakku ini rajin bangun subuh. Jadi di depan kami ngomongnya, jadi nggak pernah ngomong kenapa kau tidak pernah sembahyang subuh, kenapa kau terlambat bangun subuh. Enggak, tapi mendoakan gitu. Ya Allah bangunkan anakku sholat subuh ya Allah. Terus ditiup, digituin sama orang tua kami. Jadi mendoakan di depannya langsung dengan kalimat-kalimat positif. Itu sama dengan yang ada di video tadi dengan Rasulullah memberikan kalimat positif. Bagaimana lagi Rasulullah SAW tekniknya mengajarkan dengan cara positif di depan para sahabatnya. Bagaimana seorang badui datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan khutbah. Kita tahu sendiri. Nah orang kalau khutbah itu kan gak boleh ngomong ya kan. Menegur orang yang ngobrol aja nggak boleh gitu. Ini orang Arab Badui datang tiba-tiba. Ya Rasulullah, engkau nih selalu ngomong kiamat, 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 kiamat. Yang jelas mata sa'ah, kapan dong? Jangan jelasin kiamat mulu tapi nggak ada waktunya. Kita ini penasaran kapan kiamat itu. Rasulullah nggak digubris awalnya. Sahabat tuh udah gimana cara negurnya, lagi khutbah gini orang berani banget gitu ke Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran setelahnya. Mata sa'ah kau bertanya tentang hari kiamat. Sekarang saya nanya balik. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Coba Rasulullah SAW tidak menegurnya mengatakan kau ini orang lagi khutbah ya. Benar-benar nggak ada adab, enggak. Tapi Rasulullah tetap memberikan kalimat positif. Emang apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Kata orang ini, sholat udah, zakat udah, sedekah udah. Tapi biasa-biasa aja. Terus apa amalan anda lamun? Ya udah, saya mencintai Allah dan saya mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta man ahbabta gitu. Maka kata sahabat, sejak saya masuk Islam sampai sekarang ini adalah hadis yang paling menggembirakan saya gitu. Jadi semua sahabat yang hadir, ya Allah ini gara-gara satu orang tapi bisa mengajarkan semua orang. Jadi bukan malah mempermalukan, bukan malah mempermalukan anak tapi menjadikan anak sebagai contoh kepada orang lain. Itu cara Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan anak. Ada yang datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah itu suamiku mau ngasih harta tapi hanya kepada satu anaknya saja. Kata Rasulullah saya tidak mau jadi saksi gitu. Berbuat adillah kepada anak-anakmu sebagaimana engkau ingin anakmu berbuat adil kepadamu. Buat anak-anak muda nih, anak milenial nih ya. Harus dengerin tadi apa yang disampaikan guru kita Ustadz Syam ya. Biar jadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Nah, orang tua juga pasti bangga. Sekarang kita coba nanya-nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz, ya Allah, Ustadz ini kan kita kan lagi syuting malah mainin HP. Udah gitu juga kenapa sih mukanya jadi bingung begitu? Ada apaan sih? Aku tuh lagi hubungi orang rumah buat beli sarapan. Soalnya orang rumah kasihan belum sarapan. Ya ampun, terus? Kadang aku bingung deh mau nyetok makanan yang gampang dimasak dan enak dimakan. Ya ampun Ustadz, ada kok makanan yang dimasaknya gampang dan rasanya juga enak. Pokoknya
Pas banget buat yang gak sempet masak. Sini, aku tunjukin. Mau nggak? Mau. Ya, kalau gitu kita minta izin dulu. Izin ya Abi Maki, Ustadz Syam, Masya Allah. Bentar nih Ustadz nih. Sini duduk. Nah, ini dia Ustadz. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Rasanya gurih dan mantap. Ditambah lagi dengan kremesan ayamnya yang lebih banyak. Pokoknya makin nyakres. Jadi nggak perlu bingung lagi nih. Misalnya belum belanja bahan masakan yang ribet dan banyak itu. Wah, Masya Allah, porsinya juga banyak ya. Ternyata pastinya ngenyangin banget nih. Orang rumah pasti doyan. Ngomong-ngomong, kebetulan aku juga lagi lapar. Kita coba yuk. Ayo kita cobain Ustadz, boleh langsung aja kita cobain. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Nih langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia nih. Gimana Ustadz? Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, mantap kan? Alhamdulillah, rasanya enak banget nih. Porsinya banyak dan kremesnya juga enak. Pasti bikin makan di rumah jadi makin seru. Abis ini aku mau beli yang banyak buat orang di rumah. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, makin nyakres, makin gurih. Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masuk segmen Ruqyah Syariah online mandiri bersama guru-guru kita. Jadi sekarang jamaah yang di rumah siapkan aja ya air putih segelas. Nanti kita baca doa bersama. Baru kita minum. Sekarang ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makan dulu nih.